Cerita kali ini bikin kita sangat emosional karena ini kisah nyata guys. Masa DP papa rela mau jual DP anak untuk dijadikan tumbal pesugihan anak? Mau didengerin cerita sampai habis. Selamat datang di Creativity, tempat orang baca cerita horor, misteri, dan lain-lain. Dan khusus untuk cerita horor, terserah mau percaya atau nyanda, yang penting semua yang dengar happy. Cerita kali ini kita ambil dari X atau orang juga bilang Twitter, dari akun mitologi dengan judul Getih Anak. Getih Anak ini dari yang kita baca-baca, itu darah anak yang merujuk ke pengorbanan. Ya, tapi kalau ngoni ada yang tahu lebih detail atau lebih paham, boleh komen di kolom komen dan orang langsung lanjut pada DP cerita. Di sebuah desa yang kita sudah tidak mau bilang DP desa ini di mana, ada DP nama Sugi yang tinggal dengan istrinya dan 2 orang anak. Nah, anak pertama dari Sugi ini menderita sakit yang nyanda bye-bye. DP anak pertama ini namanya Dimas. Jadi Sugi, Subaupa Dimas ini berobat dari dokter satu ke dokter lainnya, tapi pokoknya nyanda sembuh-sembuh dan nyanda ada diagnosa yang tepat apa DP penyakit. Sugi saat itu berkorban banyak. Sugi jual DP harta warisan, dia gade DP sertifikat tanah dengan rumah, sampai Sugi punya banyak utang. Tapi DP anak nyanda bae-bae. Satu hari Sugi ditagih utangnya oleh debt collector begitu. Tapi Sugi belum ada doi untuk mau bayar kasiang. Nah, debt collector ini pukul Pak Sugi sampai babak belur, sampai ancur. Dan dorang ancam kalau dia nyanda bayar utang, dia dan DP keluarga harus keluar dari rumah itu. Sedangkan itu satu-satunya harta yang ada pada orang saat itu. Sugi frustasi sekali dan dia tak ingat kalau dia ada satu tamang yang sering jadi perantara untuk pesugihan dang. Atau apa mau bilangnya, doti, macam guna-guna lah. Dia pergi lah. DP tamang itu DP nama Muji. Dia bertanya, betul nyanda kalau misalnya pesugihan anak ini boleh membikin kaya. Nah, Muji ini tak kaget dang dengar ini Sugi pertanyaan itu. Dan akhirnya Sugi jelaskan DP kondisi saat itu bagaimana, tentang DP anak, tentang DP harta. Dan akhirnya Muji suruh Pak Sugi untuk batunggu, dan dia yang akan antar Pak Sugi untuk pergi Pak dukun yang jaga baking pesugihan anak. Muji dan Sugi mulai jalan pergi Pak itu dukun perumah, yang dimana dorang harus melewati beberapa desa dan juga utang-utang for sampai Pak itu dukun perumah. Tapi akhirnya dorang bisa sampai dan baku dapat dengan itu dukun yang DP nama Mbah Darso. Nah, Mbah Darso ini suruh Pak dorang untuk batunggu karena dorang sampai itu siang, dia suruh batunggu sampai habis maghrib. Kemudian Mbah Darso balik ulang dan suruh Pak Sugi ini untuk melakukan ritual pertama, yaitu mandi di sendang. Kalau orang sini tuh biasa jaga mandi di pancurang begitu dang, sambil baca-baca mantra. Sugi katu iko-iko no apa yang itu Mbah suruh. Setelah mengikuti ritual pertama itu, Mbah Darso panggil Pak Sugi untuk masuk ke dalam rumah, yang dimana dia siapkan satu ruangan dengan kondisi ruangan gelap atau remang-remang. Kong dia suruh Pak Sugi untuk duduk berhadapan, dan di tengahnya dorang ada meja, di atasnya ada bunga-bunga, ada sesajen dan juga sebuah panci yang berisi air panas mendidih. Di dalam juga ada DP bunga-bunga no di dalam air itu dang. Kong Mbah Darso tanya Pak Sugi, ngana yakin mau pesugihan anak? Sugi dengan mantap menjawab, yakin Mbah. Kong Mbah Darso kemudian membaca mantra dengan bahasa Jawa kuno yang Sugi ndak mengerti DP arti apa. Kemudian Mbah mengeluarkan satu popi. Popi itu DP wujud rupa akar-akar dangkung kasih baku ika. Kong Mbah Darso tanya Pak Sugi, kalau ngana betul-betul yakin, ketika ini popi dicelupkan ke dalam air panas, maka ngana pe anak di rumah akan menemui ajalnya. Biarpun saat itu Sugi agak sedikit otofore, tapi dia bilang lagi dengan mantap, iya Mbah. Mbah kemudian baca mantra dan
dia colo tuh Popi ke dalam air mendidih. Dan ngoni tahu apa yang terjadi setelah itu? Sugi dengar teriakan kencang sekali dari DP telinga. Pak, sakit pak. DP anak bateriah merintih kesakitan. Tapi ternyata Sugi salah anak. DP anak pertama yang harusnya menjadi tumbal, ini malah DP anak kedua peteriakan yang dia dengar. Dia langsung marah pak mbah. Mbah, bukan anak yang ini mbah. Kita mau kasih tumbal tapi anak yang satu yang memang so sakit. Mbah dengan enteng bajawab, dari awal ngananya ndak bilang pak kita anak yang mana yang mau jadi tumbal. Dan dia memilih anak yang paling ngana sayang. Oh, Sugi langsung stres, kalang kabut, dia langsung merontak. Kun dia ambil pakai DP tangan sendiri tuh Popi di dalam air panas mendidih. Dia ambil kun dia buang, kun dia langsung pergi pulang ke rumah. Saat itu dia DP pikiran itu cuma suka cepat sampai mau lihat DP anak P keadaan, karena dia takut toh terjadi macam-macam. Nah sampailah dia, karena dia kebetulan dapat tumpangan, tiba dia di perbatasan desa. Kun dia jalan cepat-cepat pada DP rumah. Sampai di rumah, dia panggil pak DP istri, mak. Dia panggil sama dengan orang kesetanan dan begitu. Dan tiba-tiba pintu rumahnya terbuka. Dan dia tak kaget sekali. Karena yang dia lihat di dalam rumah adalah kebalikan dari apa yang dia bayangkan. Di dalam rumah itu DP istri ada menyambut Sugi dengan hangat. Dan ada DP anak kedua yang ada merintih kesakitan tadi lagi bermain. Pas lihat Pak Sugi dia berdiri balari, kong bapak lo, papa pulang. Sugi agak termenung dang, kun dia cek atau DP anak ini pe kondisi dang, dia cek semua oke dang, nyanda ada yang buruk terjadi toh. Kun dia balas bapak lo, kok abis itu dia tanya pada DP istri, apa ini? Karena so banyak itu makanan dan lain-lain. Nah DP istri jelaskanlah kalau tadi Bapak Petamang ada datang. Dia bilang kata Pak Petamang kerja ada bawa doi 2 tas hasil dari ngoni pekerja. Jadi mama katu so pergi belanja no di pasar dengan bening beli makanan, baju dengan bayar utang. Sugi yang dengar itu bukannya senang, dia malah berpikir aduh mati kita ini. Habis itu Sugi mandi. Pas dia keluar, dia baku lewat dengan DP istri yang ada bawa makanan. DP istri bilang mau kasih makan pak DP anak pertama. Nah Sugi bilang nanti kita juga yang kasih makan. Sampai di kamar, DP anak pertama yang nama Dimas itu tak kaget lihat Pak Sugi. Tak kaget yang rupa takut-takut dang. Tapi Sugi nyak peduli, Sugi langsung suap Pak Dimas. Pas suapan pertama, Dimas ini rupa batolak-tolak nih mau dang begitu. Dia kasih keluar ulang tuh makanan. Tapi karena Sugi lebih kuat tuh DP tangan, jadi Sugi paksa kasih masuk dang. Suapan kedua, ini Dimas histeris begitu dang. Pokoknya sama dengan ni mau makan. Ni tahu udah lihat apa sih di dalam piring. Kong DP mata melotot haga di piring yang Sugi dah pegang. Kong Sugi lihat tuh piring. Isi piring itu berubah menjadi bangkai-bangkai tikus, jeroan tikus dengan belatu. Dia langsung buang tuh piring, kun dia haga Pak Dimas. Dimas pemulut, so penuh dengan jeroan tikus dan belatu. Sugi cepat-cepat lap Dimas pemulut, kun dia sambil tutup fore dia keluar dari kamar itu dah. Dia lihat di meja makan, penuh dengan bangkai-bangkai tikus, belatu. Pokoknya binatang-binatang dah. Kung DP istri sementara makan itu jeroan-jeroan tikus itu. Dia lebih syok dari apa bening DP anak yang masih kecil itu. Ada makan 1 ekor tikus utuh yang dia robek tuh tikus pe badan pakai DP gigi sendiri. Dia langsung lari pergi pa bening. Kun DP istri yang lihat DP laki pe respon itu katu langsung, pak, dia tegur. Kong Sugi rupa ada langsung tak sadar begitu dang. Dan semua kembali seperti semula. Setelah kejadian itu Sugi memutuskan untuk biar jodoh itu cuma halusinasi. Itu yang dia
pikir-pikir terus dang. Kong dia berpikir, oh ini karena doi ada banyak, masih ada satu tas. Dia mau ambil satu tas itu untuk disumbangkan agar dapat menolak bala pada keluarga. Akhirnya disumbangkanlah doi itu. Tapi setelah dia basumbang, bukannya tenang, dia malah lebih ketakutan hari demi hari. Dan dorang keluarga seolah diteror dang dengan hal-hal mistis. Satu kali pas dia udah tidur, dia tak kaget karena dengar suara teriakan dari dalam kamarnya Dimas. Dia pergi cepat-cepat cek dan dia tak kaget dah lihat DP istri sendiri, Dimas pe mama, ada sementara pukul-pukul Pak Dimas ini dengan sapu. Kun Dimas kasih langsung menangis. Jadi Sugi ini udah pele no Pak Dimas dari DP istri. Cuma karena DP istri nyanda mau berhenti, Dimas ada sedikit batolah sampai DP istri ini jatuh. Dan akhirnya DP istri rupa tak sadar, ku langsung berpeluk minta maaf Pak Dimas kasiang. Nyanda lama setelah itu, dorang dengar Bening bateria dari kamar sebelah. Segera lagi dorang pergi cek Pak Bening dan nyanda kalah mengagetkan. Karena dorang lihat Bening pe kondisi saat itu soba darah di atas tempat tidur dan minta maaf darah itu keluar dari Bening pe kemaluan. Sugi langsung angkat Pak Bening bawa di rumah sakit dan dokter bilang kalau ternyata itu kata seperti menstruasi Jo sampai menyebabkan pendarahan. Tapi ini anak 8 tahun guys. Logika di mana ininya masuk akal? Setelah diperiksa, Sugi dan keluarga akhirnya balik ke rumah. Tapi sampai di rumah, Bening ini semakin sering pendarahan. Kung DP istri jadi sering kerasukannya ndak jelas begitu dang. Tiba-tiba so ada di halaman belakang, tidur tengah-tengah malam di situ. Jadi Sugi memutuskan untuk pergi Pak Mbah Darso. Sampai Pak Mbah Darso dia mengamuk, dia bilang kita nyanda ikut ini ritual sampai habis. Kenapa masih ada teror Pak kita dang? Kung Mbah bilang, apa yang ana semulai nyandak bisa diakhiri. Oh Sugi panik merontak. Kung Mbah bilang lagi Pak Sugi lebih baik ngana pulang. Kung jaga baik-baik ngana pe keluarga. Karena Bening itu so bukan ngana pe anak. Lebih baik ngana bunuh pa dia. Jangan sampai dia yang membunuh ngana pe keluarga. Sugi setelah itu langsung cepat-cepat balik di rumah sambil tak pikir-pikir terus apa yang Mbak Darso bilang. Dan betapa kagetnya Sugi. Sampai di rumah, so ada bendera kuning dengan tulisan nama dari DP anak pertama. DP anak pertama meninggal dan DP jenazah mengeluarkan cairan coklat yang bobo busuk sehingga jadi bahan gunjingan tetangga dang. Bikin DP istri lebih tertekan. Karena hal itu, DP istri 1 bulan setelah Dimas pe kematian, baku iko meninggal dengan cara yang sangat nyandak wajar. DP istri meninggal di muka rumah dengan tancap batang pohon besar pada DP leher. Dan DP jenazah mengeluarkan cairan coklat yang sama yang bobo busuk sekali. Sugi pikir kematian Dimas itu jadi penebusan dari pesugihan anak yang dia baking. Tapi ternyata nyanda. Dan dia so boleh baking apa-apa. Karena pas dia mau mengeluh Mbah Darso, Mbah Darso ternyata so bunuh diri dengan potong DP leher sendiri. Sugi hilang arah guys. Sugi dengan Bening tinggal di rumah itu dan beberapa kali Bening ini mau coba bunuh dang Pak Sugi. Sugi akhirnya bawa Pak Bening untuk pergi Pak pimpinan pesantren dang Ustadz Pak Yai. Dia cerita semua apa yang dia baking, apa yang sudah terjadi dan Yai cuma bilang Sugi ngana sabar jo ikhlas karena memang betul ini Bening so bukan ngana pe anak. Tapi tetap jaga dan rawat juga dia. Kalaupun sampai dia meninggal, tolong makamkan dia ini dengan kondisi yang selayaknya.
Dan sampai sekarang torang nih tahu ini bening masih hidup atau nyanda. Sugi pe kondisi sekarang bagaimana nyanda ada yang tahu. Ya pokoknya begitulah, moral of the story, jangan baking sama dengan Sugi dia baking karena pada akhirnya ngoni hanya akan menyesal. Oke, kalau ada yang mau kirim cerita boleh DM di TikTok atau Instagram. Jangan lupa subscribe YouTube channel Creativity, like, komen juga di TikTok dan YouTube. Torang baku dapat di video selanjutnya. Dadah.